نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang kami hormati dan kita ta'zim serta kita muliakan guru kita Habib Muhammad Al-Fatihah selaku pemateri kita pada malam hari ini, yang mana selalu kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kesehatan, keafiatan, sehingga selalu dapat menuntun kita dalam membimbing kita menuntut ilmu agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Kita menghormati para pemerintah setempat, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadus beserta jajaran. Kita menghormati Bapak Haji Onjeng, dan kami hormati para bapak-bapak hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu senantiasa tak bosan-bosan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hingga saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga dapat melangkahkan kaki kita menuju di Majlis Qurratus Zahra ini dalam rangka kegiatan rutinan kita, pengajian setiap malam Ahad, pembahasan kitab fikih maupun tentang tauhid, yang mana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan melanjutkan pengajian kita kitab fikih. Sedikit informasi karena ini sudah memasuki bulan Sya'ban, artinya tidak lama lagi kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Insyaallah selama bulan suci Ramadan kegiatan pengajian kita ditutup sementara. Kurang lebih 2 minggu lagi, 2 kali pertemuan ke depan, insyaallah kita akan berjumpa kembali, dan selama bulan suci Ramadan nanti kita tutup sementara dan akan kita lanjutkan insyaallah pada bulan Syawal setelah Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masih memberikan kekuatan kepada kita, keistiqomahan untuk selalu hadir di majlis ilmu insyaallah. Mari kita ikuti kepada beliau. Kami bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alladzi hadana lidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim wa sadaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul azim. Makana yuridu harsad dunya najid harsad, wa makana yuridu harsad dunya nutihi
saya hormati para guru-guru kami, para asatidz dan asatidzah, wabil khusus kakanda kami, yakni kakanda Haji Nuzul dan juga Kang Mul beserta rekan-rekannya. Yang saya hormati para santri, para hadirin, dan juga kalau ada ibu-ibu di luar yang saya muliakan, marilah kita sama-sama mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana malam hari ini kita sama-sama kumpul di Majlis Taklim Qurratul Zahra dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya bersama. Bapak-bapak hadirin sekalian berbahagia, kita tidak terasa sudah memasuki tanggal yang ke berapa nih? Bulan Syaban 9 ya. Bulan 9 bulan Syaban. Di bulan Syaban ini menurut beberapa ulama ya, amalia kita laporan tahunan. Laporan tahunan pada bulan Syaban ini. Apalagi nanti tanggal 15 ya, tanggal 15 bulan Syaban namanya nisfu Syaban, karena separuh daripada bulan Syaban. Nanti bulan tanggal 15 ini, begitu tanggal 15 insya Allah malam Jumat ya, malam Jumat ya. Ini ketika tanggal 15 ini jam 12 menurut beberapa ulama itu pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu langit 1 sampai 7 langit, pintu sampai ke 7. Kenapa? Yaitu malaikat-malaikat pada turun di alam dunia ini untuk apa? Untuk menijabah, melaporkan doa-doa manusia yang meminta pada malam hari itu. Makanya kalau Cina apabila malam itu sahabat tuh sajanya minta terus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu karena waktu malam tersebut dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami mengingatkan, mengimbau serta mengajak, insya Allah kalau kita masih panjang umur, para waras semuanya, yuk kita sama-sama nanti malam Jumat yang akan datang baca Yasin di masjid ya. Biasa ya kan 3 kali ya, 3 kali. Nanti malamnya jangan tidur, kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kita minta dikatakan iman dan Islamnya, diampun segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yarfa'ullahu amalan ibad kulliha fi hadza syahri. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melaporkan catatan amal hamba-hamba Allah semuanya, mulai dari tahun yang lalu, Syaban yang lalu, terus tanggal 1 Syaban yang lalu sampai sampai bulan Syaban itu dilaporkan oleh pencatat amal. Jadi para malaikatnya itu membawa amal masing-masing manusia ke sana, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lapor tahunan. Kalau lapor harian yaitu pada habis sholat asar ya. Sholat asar itu amaliyah dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sholat asar membaca Al-Quran, dilaporkan, ya Allah, nama si Anu bin Anu lagi baca atau sedang baca Quran. Si Fulan bin Fulan sedang zikir. Si Fulan bin Fulan sedang membaca salawat. Si Fulan bin Fulan sedang sedekah. Dilaporkan setiap hari habis sholat asar.
sholat asar. Mudah-mudahan hadis sekalian, bapak-bapak, ya, laporan-laporan kita nanti setiap hari yang baik-baik saja dilaporkan oleh malaikat pencatat amal baik. Mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya ada amal yang baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas syarat-syarat wajibnya sholat. Wa amma sholatu fasurutu wujubiha arba'atun. Adapun sholat dan syarat-syarat wajibnya sholat yaitu ada 4. Syarat wajibnya sholat ada 4. Yang pertama, awaluha al-islamu. Yang pertama adalah orang Islam. Laki-laki dan perempuan sudah berakal dan sudah balik. Fala tajibu ala kafirin asli wujuba mutalibatin biha fid dunya. Maka tidak wajib sholat bagi orang-orang kafir yang asli. Tidak wajib sholat bagi orang-orang kafir. Yang kewajiban di sini adalah orang Islam.
Di anna la tasihu, karena sejumlah salat bagi orang-orang kafir adalah tidak sah. Walaupun salat. Allah menerangkan ya di dalam Al-Qur'an yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyah. Wa ma kana sholatuhum, dan tidak dianggap salat mereka di depan Baitullah illa muka'a wa tasdiyah, kecuali hanya nyanyi-nyanyi dan tepuk tangan. Ya, hadirin sekalian, ya orang non Islam di gereja-gereja itu kalau sholatnya tuh ya nyanyi tepuk tangan, itu tidak dianggap sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak kewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat. Lakinnya aqabu alil akhirat, akan tetapi di akhiratnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kafir Islam kalau nggak salat disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amal murtadu fala tasbudu inda salati biriddah. Adapun orang-orang murtad, yaitu tidak gugur baginya sholat dengan keadaan murtad. Apa sih murtad? Orang Islam keluar dari Islam masuk agama non-Islam, itu namanya orang murtad. Orang murtad ini masih berkewajiban untuk sholat. Akan tetapi kalau dia tidak sholat, ketika masuk lagi ke Islam, misalnya murtadnya udah 20 tahun, kena ada hidayah kembali masuk Islam, selama 20 tahun itu diganti, dikodoni sholatnya. Ya, kalau orang murtad. Nah, kalau orang kafir masuk Islam itu pemutihan. Misalnya umur 81 tahun ada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk Islam, itu seperti bayi keluar dari perut ibunya. Nah, untung pemutihan. Hanya kan dipikir-pikir Pak ya, orang Islam dan orang Cina, saya ngajukan jempol dua dengan orang Cina. Nah, contoh orang Cina nih. Orang Cina ya, ada orang Islam dulu. Orang Islam kalau kesantu kaki gimana ngomongnya? Saya ambil siapa yang di batu sini. Nah, orang Cina juga hayya sholat. Azan bagus dong Cina, tapi tidak tahu apa artinya. Hayya salam. Orang Islam gampang sampai batu di jalan ini. Di orang murtad tidak gugur untuk melaksanakan ibadah sholat, walaupun dia murtad tetap melaksanakan ibadah. Berat orang murtad. Kalau orang kafir masuk Islam itu pemutihan. Kalau pakai SIM ada pemutihan SIM-nya. Lanjutkan. Wasaniha al-bulughu. Nomor yang kedua syarat wajibnya sholat adalah sudah baligh. Fala tajib ala ghairil baligh, lakin yajib ala walihi ayyamurahu bisalat. Lisan bisinin bisa ditamyiz. Maka tidak wajib bagi anak kecil yang belum balik untuk melaksanakan ibadah sholat seperti anak kecil. Nah, tidak wajib. Tapi wajib bagi walinya. Ini wali atau bukan wali murid ini, walinya hanya wali orang tuanya untuk menyuruh melaksanakan ibadah sholat kalau sudah umur
7 tahun dengan catatan tamis sudah bisa membedakan atau sudah bisa mandi dewek, cebok dewek, pakai kelamin dewek aja. Apalagi sudah dihitan. Pahalanya untuk siapa? Kalau belum balik, pahalanya untuk kedua orang tuanya. Nah, anak yang kecil misalnya diajari, itu pahalanya untuk kita, untuk orang tuanya. Wa yatribahu ala tarki halias di sini. Anak tersebut dipukul meninggalkan sholat dengan umur 10 tahun. Kalau umur 10 tahun tidak sholat, wajib orang tuanya adalah mukul. Tapi gair mubarik, mukul yang tidak membahayakan. Tapi kata ulama, mukulnya caranya gini. Belikan kain sarung atau belikan baju jubah, ya, belikan kopca, peci. Nah, ayo kita salat sama bapak. Dituntun, jangan nak kau salat, bapaknya tidak. Banyak anak-anak bawa tuh, itu namanya mukul anak. Dengan apa? Dengan dakwah bilhal, dengan ajakan, dengan tingkah laku, dengan anggota ayo kita nasab aja. Itu yang lebih bagus. Wasalisuha al-aqub. Nomor yang ketiganya yaitu berakal sehat, bukan orang gila, ya. Orang yang berakal sehat sudah kewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat. Fala tajib ala man zalaqlu bijununin al-gmain al-nahwi. Maka sholat tidak wajib bagi orang yang tidak hilang akalnya atau gila babi. Cak mana gila babi? Kalau bahasa Jawa ayan, tidak. Yang apabila seketika datang leduk kejang-kejang mengeluarkan dua apa itu? Busa dari itu namanya ayan. Itu kalau itu menurut asal riwayat matinya itu kadang-kadang dua. Satu tidak di air atau di apinya tadi ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rufi'al qalam an salasatin." Diangkat pena maksudnya diangkat tidak ditulis, yaitu 3 faktor. Waktu melaksanakan itu tidak dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang satu? Anisabiyi hatta yablugha. Ya, satu anak-anak sehingga dia akhir balik. Anak-anak walaupun kebaikan dan kejahatan itu tidak ada catatannya sehingga dia balik. Yang kedua apa? Wa min naimi hatta yastaqadha. Dan dari orang apalagi tidur sehingga dia bangun. Walaupun baca Quran, orang tidur tidak ada pahalanya, bisa tidur. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Itu tidak ada catatan di Lauhul Mahfuz. Kenapa alasannya? Tidur, ya. Tidur. 2 ya. Yang ketiga, wa anil majnun hatta yafiqa. Dari orang gila sehingga dia sembuh. Ya, kalau sudah sembuh itu wajib melaksanakan ibadah sholat.
berapa itu? 3. Warabi'uha an-niqa'u minal hadi wan nifas. Nomor 4 terakhir yaitu bersih dari haid dan nifas. Berarti ini bagi orang perempuan, insya Allah laki-laki tidak men, insya Allah laki-laki tidak nifas. Berarti orang laki-laki tidak libur-libur untuk melaksanakan ibadah sholat, tidak ada halangan. Terus, ya. Kalau perempuan, kenapa kamu tidak sholat? Belum bersih lagi men, yang belum mencret barang. Fala tasidu alal haid wa nufasa'u li adami sihhati minhuma. Tidak sah salatnya bagi orang men dan juga orang nifas karena belum bersih. Bahkan itu haram untuk melaksanakan ibadah salat. Orang men, orang nifas salat yaitu haram hukumnya, tidak sah. Selesai ya? Pindah pasal. Wasyaraitu sihatiha as-shalah samaniyatun. Dan syarat-syarat sahnya salat itu ada 8. Bahwa syarat sahnya salat ada 8. Awaluha at-tamizu. Pertama yaitu tamyiz. Wa walladhi yafhamu bil khitab wa yaruddu bil jawab. Yang namanya tamyiz yaitu paham ketika kita berngobrol atau diomongi bicara dan dia bisa untuk menjawabnya. Itu namanya tamyiz. Itu sudah sah salat apa termasuk sah. Fala tasih salatu kan mumayyiz, maka tidak sah salat bagi orang yang belum mumayyiz. Wasaniha ma'rifatu fardiyatiha. Nomor 2 mengetahui fardunya sholat. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tahu waktu-waktunya. Inna sholata kanat al mu'minina kitaban mawquta. Wasalisuha tamyizu faraidiha. Nomor 3. Nomor 3 yaitu bisa membedakan fardunya sholat dan juga sunahnya sholat. Nah, ini ya kita
harus mengetahui ya mana yang disunah.